saudara terkasih dalam nama Tuhan, bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan bersama dari Roma pasal 9, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami mohonkan pertolongan-Mu, hikmat bijaksana pada Tuhan untuk boleh kami mengerti dan juga memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Berkati semua pendengar kami dimanapun mereka berada, Bapa. Tolonglah mereka untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Untuk menyingkat waktu bagi kita, dikatakan, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Firman Tuhan selanjutnya pada ayat 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ayat 13 dikatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, tema kita pada hari ini adalah Allah berdaulat untuk keselamatan kita. Keselamatan kita bukanlah tergantung kepada kebaikan, usaha dan perbuatan kita, tapi bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Dan tatkala Dia memberikan kemurahannya, kasih setianya, itu adalah mutlak karena sifatnya yang maha baik, karena sifatnya dan karena Dia yang berotoritas, karena kedaulatannya, bukan karena kebaikan kita. Itulah yang dikatakan firman Tuhan ini bagi kita. Dan tatkala kita merenungkan tentang bagian ini, kita merenungkan hal yang terpenting. Yang pertama adalah bahwa Allah berdaulat untuk memilih. Allah berdaulat untuk memilih. Dikatakan kepada kita bahwa sebelumnya, pada renungan yang sebelumnya, kita telah merenungkan bersama-sama. Allah memilih orang Israel. Allah memilih bangsa Israel menjadi anak-anaknya. Dan itu adalah kedaulatan Allah. Bukan karena kebaikan bangsa Israel. Karena kita telah merenungkan bahwa mereka gagal untuk memahami kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Tetapi Allah telah memilih mereka dan Allah tidak gagal. Karena nanti di pasal 11 kita akan merenungkan kembali ada rencana Tuhan yang akan terjadi bagi mereka tentang keselamatan mereka di hari yang akan datang. Bagian ini mengatakan kepada kita, bahkan ketika Allah memilih keturunan dari Abraham untuk menjadi umat kepunyaannya, untuk menjadi anak-anaknya, Dia tidak memilih berdasarkan darah. Dia tidak memilih berdasarkan keturunan yang pertama. Karena semua kita tahu bahwa sebelum Ishak dilahirkan, sudah dilahirkan Ismail dari Hagar, ibunya. Tetapi Allah tidak memilih Ismail untuk menjadi anak-anaknya dan untuk mewarisi janji-janjinya. Allah justru memilih Ishak yang lahir kemudian dari Sarah. Allah telah berjanji sebelumnya, bahkan sebelum Ishak lahir, bahkan sebelum Ismail lahir. Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di tepi laut. Dan itu akan terwujud dari apa yang Tuhan janjikan, yaitu dari Sarah. Dan itulah yang kita sebut anaknya Ishak. Sudah terkasih dalam nama Tuhan. Allah tidak berhutang agar Dia memilih Ismail. Allah juga tidak berhutang dan tidak berkonsultasi, tidak menyebut tawar-menawar kepada Abraham agar Sarah yang akan memberikan keturunan baginya. Tapi keputusan itu mutlak datang dari Tuhan. Mutlak Allah katakan bahwa keturunan yang mewarisi janji adalah dari Ishak. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita kembali merenungkan tentang dua tokoh lain, yaitu Yakub dan Esau. Sebelum mereka dilahirkan, Allah telah menetapkan bahwa Yakublah yang akan mewarisi janji itu.
Yakublah yang akan disebut sebagai keturunan. Yakublah yang akan disebut mewarisi janji-janji, harapan-harapan yang Tuhan telah rencanakan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, puncaknya Paulus katakan bahwa Allah melakukan semua itu berdasarkan otoritasnya. Allah melakukan semuanya itu berdasarkan kemahakuasaannya, kedaulatannya, tanpa campur tangan manusia, tanpa nasihat dari satu orang manusia sekalipun. Allah melakukan hal itu dan dikatakan, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi Allah memberikan kita kemurahan. Allah memberikan kita keselamatan. Allah memberikan kita pengampunannya. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kemurahannya, tapi karena otoritasnya. Dan itu mutlak dilakukan tanpa sifat manusiawi kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan juga karena kebaikan Ishak. Bukan juga karena kebaikan Abraham. Bukan juga karena kebaikan Yakub. Kalau tatkala kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana kisah tentang Yakub, begitu banyak hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran yang sebelumnya dilakukan. Tetapi tatkala Allah telah memilihnya, Allah menetapkan dia untuk menjadi keturunan yang diberkati. Itulah yang akan terjadi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Allah tidak memandang kebaikanmu. Allah tidak memandang hal-hal yang indah yang kamu lakukan. Semuanya itu tidak ada artinya sama sekali jika dibanding dengan apa yang telah Tuhan lakukan. Maka tatkala kita melakukan yang baik, tatkala kita melakukan kebenaran, itu murni karena kasih kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Allah menyelamatkan kita, Allah membenarkan kita, Allah menaruh belas kasihannya kepada kita. Maka kita pun layak melakukan hal yang sama. Kita pun layak mempermuliakan nama Tuhan. Berulang kali ayat ini dikatakan, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Kita ingat kembali tentang kisah tatkala bangsa Israel di Mesir. Tatkala mereka mau keluar dari sana, harus terjadi 10 tulah agar mereka diizinkan keluar dari Mesir. Mengapa? Alkitab mengatakan Allah mendengarkan hati dari Firaun pada waktu itu. Dan itulah menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa. Dan dia tidak dapat diintervensi oleh kekuatan manusia sekalipun, bahkan kekuatan apapun yang ada dalam semesta ini. Maka alangkah lebih baik bagi kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, mensyukuri kemurahannya, dan melakukan kehidupan yang berkenan kepadanya. Karena dia yang bermurah hati, dia yang telah panggil kita kepada keselamatannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Bapa, Engkau Allah kami yang maha baik, Allah yang senantiasa menolong kami, berkati kami. Ampunkan kami atas seluruh dosa-dosa kami, dan biarlah kami datang kembali kepadamu, dan Engkau mengampuni kami, menguduskan kami, untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati semua pendengar kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka hidup untuk kebenaran-Mu, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan terkasih dalam nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Dia memilih kita, Dia menyelamatkan kita, memberikan kemurahan bagi kita, bukan karena kekuatan dan kebaikan kita, namun Dia berkata, marilah kepadaku. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.